Tadi saya khatib di sana. Ya saya nggak peduli lagi orang mau paham atau tidak. Tapi saya harus sampaikan. Iya kan? Tapi kalau saya perhatikan di mimbar itu, perhatikan banyak juga. Biasanya kalau orang gini-gini dengar gitu kan itu ada artinya kan. Seperti itu. Maksudnya apa? Tidak usah lagi kita menyembunyikan gaji ini karena ini bukan hal yang terlarang kok. Ya tunjukkanlah dalilnya kalau memang kajian ini terlarang. Dan saya ingin ya kita harus bangga dengan gaji ini gitu loh. Harus bangga kita rasakan. Ya, jadi yang seperti itu. Nah ini harus bisa kita paham. Nah akhirnya, ya, saya kasih pertanyaan dulu. Saya lihat coret-coretan saya. Apa yang bisa kawan-kawan pahami dari makna syahadat ma'rifah yang bunyinya begini? Aku bersaksi pada diriku sendiri. Syarat untuk melihat Allah itu mutlak syaratnya mengenal, dan syarat untuk mengenal itu mesti ketemu. Dengan ketemu itulah kita bisa bermusyahadah. Artinya bisa kita menyaksikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memastikan hukumnya bahwa bermakrifat kepada Allah itu bukan amalan sunnah, tetapi adalah wajib. Bermakrifat itu wajib. Ya setidaknya awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu adalah mengenal Allah. Ya kita semua ini sudah paham mengenal Allah melalui sifat yang Allah tajallikan. Ya artinya pada hakikatnya Allah lah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Kalau kawan-kawan sadar kita ini nggak ada, jadi dia yang memperkenalkan dirinya kepada kita melalui sifat ma'ani. Saya coba lapaskan lagi: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau melalui sifatnya ini kan nggak perlu sampai 13 tahun untuk mengenal Allah, tapi 1-2 jam sudah kenal kita. Cuma kawan-kawan sekalian, kita tidak mau ini hanya sekedar pengetahuan, tapi bagaimana ini bisa benar-benar kita rasakan. Nah, masing-masing kita coba kita mempraktekkan. Ya, kita praktekkan dulu bagaimana cara kita kalau sudah kita kenal Allah melalui sifatnya, prakteknya seperti apa. Contohnya misalnya yang harus kita latih itu
Misalnya sifat basar, melihat. Ya, dilatihlah kesadaran kita bahwa yang melihat ini basar. Ya. Jadi kita hindari melihat itu ada rasa keakuan kita yang melihat. Tapi kita sadar yang melihat ini Kau ya Allah. Nah, coba kawan-kawan diterapkan begitu. Artinya ditawazuhkan. Sadarilah yang melihat ini dia gitu. Ya. Jangan lagi ada kalau dibentuk persentasenya 0,1 saja enggak boleh. Ya, jadi kesadaran kita ini yang melihat ini adalah Allah, bukan mata. Nah, coba berapa lama kita ini dalam kesadaran kita bahwa yang melihat ini mata, yang melihat ini kita gitu. Ya, tapi sadarilah yang melihat ini. Jadi makanya kawan-kawan cuma dimuliakan oleh Allah. Dan nanti boleh diperhatikan kalau misalnya kita ketemu dengan orang-orang yang rajin, dia mengamalkan kaji ini, ketika dia melihat, penglihatan itu tajam gitu ya. Karena dia bukan dia yang melihat, itikad di dalam dirinya, Kau Tuhan gitu. Ya. Nah, ketika kita misalnya mengamalkan irodat, ya prakteknya itu, seumpama kita makan, ya dia dilihatnya dulu irodat itu gitu. Ya, sudah sempurna ya yang irodat itu yang berkehendak, baru dia mulai gitu ya. Nah, coba kita cocokkan ya kawan-kawan ya. Ketika dia berpikir itu sifat alim, dia sadari itu. Ini alimmu ya Allah. Nah, sampai kepada nanti sifat mutakallim, sifat kalam, berkata-kata. Nah, di dalam sholat itu jangan lagi kita merasa ya membaca Fatihah atau membaca Bismillah, Fatihah dan ayat-ayat lain, doa-doa yang ada baca dalam sholat itu masih merasa kalam kita, jangan. Ya. Nah, coba kawan-kawan jemaah yang dimuliakan Allah, betul-betul ini harus bisa kita rasakan dengan cara melatih. Disitulah kita nanti ya bisa betul-betul seperti apa yang dikehendaki Rasulullah. Buzudika zambun. Memang merasa kita nggak ada di situ. Nah, ya dengan meminta pertolongan kepada Allah, betul-betul bisa kita rasakan sifat itu. Ya, terutama saya katakan ketika kita bersolat. Ya, ini hal yang tidak bisa lagi hanya sekedar pengetahuan. Yang minggu yang lalu itu sudah kita ambil seumpama ya Nabi Allah Adam. Coba lihat kesadaran fisiknya itu, karena itu belum hidup, ya nggak bisa apa-apa. Tapi ketika dia sudah ditiupkan Allah percikan dirinya, kira-kira begitu, dan dia lihatlah sifat Allah di dirinya itu, baru dia bertakbir. Ya, dilihatnya sifat Allah itu, dia rasakan sifat Allah itu, Nabi Allah Adam pun baru bertakbir. Maka kita pun jemaah dimuliakan oleh Allah,
begitulah. Ya, lihat gitu. Begitu juga Nabi Allah Musa. Ketika umatnya berbicara tentang Tuhan, umatnya bisa melihatkan patung berhala. Tuhan kau mana ya Musa? Tuhan kami bisa diperlihatkan. Tuhan kau mana? Maka Nabi Allah Musa menghadap kepada Allah. Ketika Nabi Allah Musa melihat Bukit Tursina, maka di situ Allah berdialog. Makanya Nabi Musa itu dapat titel wakala lamallahu Musa taklima. Dia bisa berbicara. Terjadi dialog, tapi dialog itu ya jangan digambarkan orang itu duduk berhadapan begitu. Ya kan? Sama dengan peristiwa Isra Mi'raj. Bukan naik ke langit ketujuh, ya ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad itu ngomong-ngomong sama Allah, ya kan kayak kunjungan presiden gitu ke Libya misalnya, gitu kan gitu. Tapi berdialog itu dengan dirinya diri hakikat diri itu. Apa akhirnya kata Allah kepada Musa, ya Musa, kau nggak akan bisa melihat aku kalau kau masih fokus melihat Bukit Tursina itu. Karena kau harus sadar ya Musa, yang melihat itu aku gitu loh. Nah, ya, paham itu ya? Sampai situ dapat? Ini dia ngantuk atau? Dapat ya? Nah, jadi dilatih itu. Ya, ini kita harus betul-betul bisa merasakannya itu. Kudrat, iradat, ilmu, ayat, samah, basar, kalam. Karena itulah yang wujud pada diri kita. Kita ini jemaah sudah lama tiada dan tak pernah ada. Kita ini udah lama mati. Yang hidup ini, ya, ini disimak kalimatnya. Kita ini sudah lama mati. Yang hidup di diri kita, si kudrat, si irodat, si ilmu, si ayat, si sama, si basar. Itu yang hidup. Nah, dan itulah keberadaan Allah. Itu keberadaan Allah gitu. Jadi kalau boleh kita membuat satu definisi Allah, Allah itu adalah kumpulan sifat-sifat itu, ya, yang ia berada pada zat, itulah Allah itu. Nah, jadi kumpulan sifat-sifat Allah itu, ya, dia berdiri pada zat, itulah yang disebut dengan Allah. Nah, kumpulan sifat-sifat itu, kalau Abu Hasan Asy'ari dengan sifat ma'ani, sesungguhnya ya kalau kita ingat kawan-kawan bahwa ruh menjadi jiwa, menjadi nyawa, ya kan, akal menjadi pikiran, ya masih ingat itu ya? Nah, artinya apa? Kalau kita sampai ke situ sudah dapat memahaminya, ditutuplah dengan hadis al-insanu sirri wa ana. Nah, itulah keberadaan kita. Ya, manusia itu rahasiaku, aku rahasia manusia. Rahasia diriku adalah sifatku. Ya, jadi jangan lagi kita goyah, jangan lagi kita goyang. Ya, yakinilah dengan seyakin-yakinnya, dengan kalimat aku yakin bahwa sifat itu adalah kelakuan daripada zat. Ya,
Nah, sifat itu kelakuan daripada zat. Sifat itu adalah mazharnya kenyataan Allah. Nah, cuma kan kita tidak boleh melafalkan, mengucapkan kalau kita ini Allah. Tapi ingat rumus ya, kita nggak ada. Ini harus betul-betul kita dudukkan. Yang ada ini nyata dia, bukan nyata siapa-siapa. Maka hasilnya adalah sadar Tuhan itu. Nah, itu yang harus kita sadari. Ya. Nah, seperti itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita ingatkan bahwa melihat Allah itu bukan memakai mata. Mata ini lihat Allah gitu kan. Melihat Allah itu lewat rasa. Rasa itu kita rasakan rupanya diriku ini semua. Nah, ya yang terlihat itu ya untuk sementara ini nampak betul sifat itu. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, kemudian kemarin itu sudah kita bahas ada dua cara untuk melihat Allah itu kan. Masih ingat ya? Yang pertama mengosongkan diri. Bagaimana cara mengosongkan diri itu? Saya mau tahu dulu. Ya katanya itu cukup dengan ya jangan merasa kita yang berkudrat, yang berirodat. Tapi rasakan kalau kita ini lemah, tak berkehendak, bodoh, mati, peka, buta, bisu. Jadi jangan kita sampai merasa. Kalau kita kaitkan nanti dengan sholat, ya coba kita lihat itu, ya kan? Nomor satu itu, yaitu bentuk orang sholat syariat dari diri ego, kelakuan kepada Allah. Iya kan? Dia yang merasa dia sholat gitu. Dia yang ruku, dia yang sujud dan duduk dan seterusnya. Maka martabat kalau bentuk begini, ya bentuk sholatnya menurut kajian ini kan kita bukan mengarahkan ke siapa-siapa ya, kita arahkan ke diri kita aja masing-masing. Ya kalau kita mundur dari persoalan ini, kita masih tertanam di mindset kita Allah ada, kita ada, jadi dua kan. Padahal kan sudah kita belajar tadi, dah paham kita bahwa nggak ada dua, pada hakikatnya yang ada hanya satu gitu, Allah. Nah inilah bentuknya yang pertama itu. Dari diri atau egonya kepada Allah. Nah gitulah kita salah nyembah. Wah, ini kalau kita buka keterangannya, ternyata ini sholat itu mengandung syirik. Karena Allah ada, dia ada. Jadi kalau misalnya kita lihat saudara kita, tetangga kita beragama yang lain, kan mirip kan? Misalnya kita pergi satu tempat di Medan ini, kita lihat saudara kita mereka menyembah. Nah itu aja. Sedangkan di makom thariqat saja pun berbicara tentang sholat itu dari Allah kepada dirinya. Nah coba kita lihat. Ya karena kudrat itulah yang menggerakkan tangan ya. Karena basar itulah yang melihat sehingga kita bisa melihat. Tapi itu juga masih dua. Masih dua. Maka kemutlakannya itu harus pada poin yang nomor 3. Dari Allah untuk, nggak ada siapa-siapa di situ. Barulah terlepas kita ya dalam konteks sholat dari kata kesyirikan.
Subhanallah. Nah, cobalah kita lihat diri kita. Kalau dari situ kan luar biasa itu. Nah, saya tetap menganjurkan kajian kita malam hari ini tetap merasa jangan pernah merasa perwujud, ya, tekan terus. Artinya aku lemah, tak berkuasa, tak berkehendak, bodoh, mati, peka, buta, bisu. Itulah aku. Kita ini tiada, yang ada ini nyata Allah melalui sifatnya itu. Coba kita sadari itu. Ya, ini kita tidak berteori lagi. Mau saya itu. Tapi kita sudah masuk pada peringkat merasakan. Nah, seperti itu, disitulah. Ya, kita harus bisa mencapai puncak kenikmatan, keterarahan hidup dengan yang seperti itu. Tidak waktunya lagi kita yang muda-muda ini berkesadaran tak kuat, tapi kesadaran ketuhanan. Betul-betul jemaah dimuliakan Allah, saya katakan tekan terus. Yang ada ini, kalau aku tiada, yang ada ini, nah gitu. Maka jawaban yang ada ini, nah itulah dipegang. Dan kesadaran itu. Jadi cara melihat Allah itu yang pertama tadi adalah dengan cara mengosongkan diri. Ya, kita lemah, tak berkehendak. Ya, saya tambahkan komentarnya, itulah yang sering kita sebut, kita ucapkan ketika kita di dalam mendengar azan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala. Memang jasad kita ini tidak tahu apa-apa ini. Ya, cangkangnya ini, sarung ini. Jadi kalimat la haula itu untuk tubuh. Quwwata illa billah, yang kuat itu ya diri batin kita itu. Bisa dikatakan itulah sifat itu. Bisa juga dikatakan ruh itu. Gitu ya. Ya. Nah, kita sesederhana saja, kalau kita berwudu, ya, jangan kesadaran kita rasakan. Kalau kita mau memakai, rasakan bahwa sifat itulah yang bekerja itu. Kalau dinaikkan dia sedikit pahamnya bahwa ruh yang ditiupkan Allah itulah yang menyapu muka, tangan, kesadaran itu. Ya, jangan lagi yang lain-lain kesadaran, supaya hasil ibadah yang kita lakukan, ya, bisa kita pahami itu ya. Jadi jangan lagi ragu menentukan kalau sifat itu tidak pernah berpisah dengan zat. Pahamilah itu. Sifat itulah kenyataan zat. Karena itulah batasan kita bisa bermakrifah kepada Allah. Selesai. Ya, jangan lagi kita itu iya enggak. Wah, bahaya itu. Ya, kita mau duduk kok bisa menikmati itu. Seperti itu. Ya, karena memang lewat itulah kita bisa sampai kepada Allah. Jadi pada hakikatnya setelah kita memahami, tahu ilmunya dan bisa kita rasakan lewat pengamalan, tentu di latar belakang lewat latihan, ya, tentu itu yang kita harapkan. Ya, seperti itu. Yang kedua, agar kita kemarin kajian kita bisa melihat Allah, ya, itu kita lakukan melalui berhenti menjadi orang. Kenapa berhenti jadi orang? Karena orang itu dia tidak ada kesadaran ketuhanan di dirinya.
Itulah namanya orang. Maka andaikan kita boleh melakukan penilaian, yang terlihat kita itu adalah dalam hidup sosial kita ini banyakan orang. Jadi berhenti. Tak ada kesadaran itu, ketuhanan itu. Ya, tapi kita tadi balik, mohon maaf, kita bukan untuk menilai di luar diri. Coba kita introspeksi diri kita dalam satu hari, kita banyak menjadi orang atau jadi manusia. Kalau manusia itu ada kesadaran ketuhanan di diri, sadar itu. Nah, inilah yang harus kita latih. Yang pada akhirnya saya ingin katakan, ketika kita betul-betul misalnya beramal, ya, menjaga ibadah, menjaga wudhu, itu baru terasa dia. Kita coba latihan bangun tengah malam. Ya, di situ kita melihat kepekakan, ya, pekanya diri sejati. Wah, di situ terjadi memang sebuah kenikmatan, tapi ini harus dicoba. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan lagi kita mencari kekuatan lain selain daripada itu, karena ini multidimensi. Arti multidimensi yang saya maksudkan itu, ya, kalau kita kesadaran Tuhan. Atau saya ambil satu hadis, bukankah dikatakan Rasulullah, kalau ini digomongin Rasul, tentu itu yang dialaminya gitu loh. Apa kata Rasulullah? La yazkurullah illallah. Tidak ada yang bisa ingat kepada Allah terkecuali Allah. Maka diri Allah yang ada di diri kita itulah ya, yang kita bawa menghadap kepada Allah. Jadi kalau sadar kita diri yang ini juganya, sadar kita pula waktu sholat karena kereta baru, ya kan, diparkirnya dekat masjid itu. Sholatnya waktu Ramadan tarawih. Sadarnya bukan kepada Allah, tapi sadarnya itu berganti. Sambil dia ruku, tengoknya ke sebelah. Alhamdulillah masih ada, kata dia. Akan rusak itu. Jadi tidak boleh jemaah dimuliakan oleh Allah. Sesudah paham kita kaji ini, betul-betul fokus di situ. Tidak boleh 99% saja ya terganggu. Buyar kita itu. Saya pernah mengasih ibaratnya itu, perhatikanlah TV di rumah. Ya. Kalau sudah wayarnya itu bocor antenanya, maka kita pastikan di TV itu yang banyak semutnya, nggak terang lagi dia. Ya kawan, jemaah dimuliakan oleh Allah. Ya coba, ini tidak bisa lagi saya bilang hanya lapar. Cobalah tes, kita bangun niat. Ya, waktu mau tidur itu kita berzikir nafas. Ya, itu juga kepada Allah. Bilanglah, aku mau bangun jam 3 misalnya. Udah gitu kita bangun. Ya, siapkan nih segala macam. Ya, kita saksikanlah, kita rasakan. Kita berzikir tanpa huruf, tanpa suara. Tapi merasakan ini nyata dia. Nah, kalau ini terus dilatih, Masya Allah, baru kita mengatakan begitu betul-betul. Kalau bahasa saya yang sering saya ulang, dekat kipas angin dingin, dekat api panas, dekat dengan Allah, begini luar rasanya. Maka bisa kita nanti mengatakan, ya, dan berharap ketika rasa yang seperti itulah nanti kita kembali kepada Allah. Kalau bukan rasa yang seperti itu, ya, dari hasil latihan beramal tadi, ya jangan berharaplah kita ya dalam keadaan husnul khotimah, tidak akan. Jadi kita harus betul-betul fokus, ya.
Nah, dan ini kita lakukan bukan hanya di atas sejadah. Di atas kereta pun kita yang membawa kereta itu supaya dia bernilai ibadah, pandang yang membawa kereta itu sifat itu. Jasad di mana tahu apa-apa itu? Bawa kereta itu, rasakan sifat apa yang bermain di situ. Iya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi kosongkan diri, ya, matikan diri sebelum mati. Yang kedua, berhenti, ya, mulai saat ini berhenti jadi orang. Maknanya apa? Tidak punya kesadaran tentang ketuhanan. Ya, bangunlah itu ya, insya Allah. Rasakan deh. Nah, kalau itu bisa kita rasakan, itu maknanya kita memang sudah terhubung, ya, kepada zat wajib wujud, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita coba melihat dari sisi lain. Tubuh kita ini ada 4 komponennya. Kita punya jasad, kita punya hati, kita punya ruh, ya, kita punya zat. Ya, saya ulangi lagi. Kita punya jasad, kita punya hati, ya, kita punya ruh, kita juga punya zat. Nah, bagaimana maksudnya itu? Nomor 1, bergeraknya jasad ini karena bergeraknya hati. Ya, satu. Kalau begitu, kalau kita mau bermain di makom ini, ibarat kita dalam bersolat, kita nggak ada melihat jasad ini praktiknya, tapi yang kita lihat adalah hati. Nah, ini sudah memadai ketimbang kesadaran jasad itu. Iya kan? Jadi bergerak, apa namanya? Bergeraknya jasad karena bergerak hati. Berarti kita tidak lagi merasakan rasa jasad, tapi rasa hati. Yang kedua, kita mau naik peringkat. Bergeraknya hati karena bergeraknya ruh. Bergeraknya hati karena bergerak ruh. Dia tidak lagi memandang dalam i'tiqadnya hati, tetapi isi hati itu ruh. Kenapa hati itu ada lubang kecil, tempat terbitnya ruh, keluar masuknya. Ini anak maknanya apa? Lewat ruh itulah kita nanti bisa ketemu dengan zat. Dalam perspektif apa juga bukan ketemu dengan zat Allah begini, gitu loh. Jadi saya ulangi lagi, bergerak hati karena bergerak ruh. Iya kan? Jadi kesadaran dia, katakan seperti sholat, saya contohkan, ruh itulah yang bersolat itu. Kita udah nggak ada di situ. Paham ya? Lanjutnya yang keempat, bergeraknya ruh karena bergeraknya zat. Maka sisi pandang kita di dalam i'tiqad, ya, jasad, hati, ruh, zat. Nah, jadi jangan kita berhenti di jasad, ya, jangan kita berhenti di hati, di ruh, tapi berhentilah i'tiqad itu pada zat. Bagaimana prakteknya?
ya kita berniat dengan ilmu tadi bahwa ini adalah perbuatan zat, gitu dia. Ya, minimal jemaah dimuliakan oleh Allah, ya ibadah itu supaya bisa kita rasakan, berhentilah minimal di qalb, di hati, dari hati. Nah gitu dia, sumbernya dari hati. Ya, tapi tentu ya insya Allah, alhamdulillah pengetahuan yang sudah kita dapat, cobalah kita harus bisa bedakan. Nih takbir pakai jasad, itu pergerakannya gerakan fisik. Tapi kalau pergerakan hati, dia sudah mulai halus, ya kan? Karena dari hati keluar ya, iya kan? Kalau kita niatnya pakai ruh, ya niat itu yang jadi alamatnya. Dia lebih halus lagi, gitu dia. Kalau sudah sampai kepada dia bersumber dari zat, dia tak ada lagi bekerja di situ. Dengan bergerak sendiri dia, kira-kira begitu. Nah, cuma jangan lewat ilmu ini kita jadi hakim. Duduk orang itu berdua, ya kebetulan ada orang lagi sholat, tebak-tebakan orang itu. Tebak-tebakannya gini, coba kau lihat ini. Dia pakai makeman ini, gitu kira-kira. Ya kan? Aku kalau ku tengok, kasihan ini dia main di jasad aja ini, gitu. Ya bisa dibedakan itu ya? Bisa kira-kira? Nah kita nggak ada lagi cerita teori-teori aja. Ya, kalau dasarnya ilmu saja susah, itu nggak dipraktekkan. Ala ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu yang nggak diamalkan, nggak ditunaikan, ada pohon kayu yang tak berbuah. Pak Wisdi, tadi saya khatib di sana. Ya saya nggak peduli lagi orang mau paham atau tidak, tapi saya harus sampaikan. Iya kan? Tapi kalau saya perhatikan di mimbar itu, perhatikan banyak juga. Biasanya kalau orang gini-gini dengar gitu kan, itu ada artinya kan? Seperti itu. Maksudnya apa? Tidak usah lagi kita menyembunyikan gaji ini, karena ini bukan hal yang terlarang kok. Ya tunjukkanlah dalilnya kalau memang kajian ini terlarang. Dan saya ingin, ya kita harus bangga dengan gaji ini, gitu loh. Harus bangga kita rasakan. Ya, jadi yang seperti itu. Nah ini harus bisa kita paham. Nah akhirnya, ya, saya kasih pertanyaan dulu. Saya lihat coret-coretan saya. Apa yang bisa kawan-kawan pahami dari makna syahadat ma'rifah yang bunyinya begini: aku bersaksi pada diriku sendiri. Apa yang kawan-kawan pahami? Silakanlah kalau saya mau menjawab. Ya, aku bersaksi pada diriku sendiri. Itu kan lebih kurang ya, lebih kurang. Yang ada kan Allah kan. Berarti dia bersaksi pada dirinya sendiri. Ada kata yang kedua. Ya, apa katanya? Bahwa tiada yang wujud. Ya. Tiada yang nyata atas rupa diriku ini kecuali Allah. Nah, kita ini bingung karena kita ini merasa ada ini. Mendengar kalimat ini, iya kan? Kalau kita nggak ada, ini kan Allah sendiri yang ngomong untuk dirinya. Pertama tadi apa? Aku bersaksi pada diriku
sendiri. Kapan itu terjadi? Kalau kita sudah merasa tiada, gitu dia. Yang kedua tadi apa katanya? Tiada yang bahwa tiada yang wujud, tiada yang nyata atas rupa diriku ini kecuali Allah. Ini tidak ada, alam semesta ini nggak ada, yang ada hanya Dia. Nah, kalaupun terpancar dalam bentuk manusia, tumbuhan, ya itulah cara Allah menampakkan dirinya kepada kita, karena memang Dia ingin dikenal. Nah, tapi kalau dalam bentuk yang seperti itu sudah nyata Dia, itulah yang disebut dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena alam semesta ini berasal dari Nur Muhammad. Nah, gunakan ini ya, biar kita ini semua jadi rezeki melimpah. Mananya seperti apa? Gunakan itu. Bilang saja begini, alam semesta apa? Kata Nabi gini, aku ini dari zat Allah. Ya, itu Nur Muhammad. Aku ini dari zat Allah, dan alam semesta ini berasal dari diriku. Maka lewat Nur Muhammad itulah ya kita berdoa kepada Allah. Maka kata amin, ya kita kan sering kalau apa doa amin, amin sekedar lafaz, ternyata ya mengaminkan dengan ma'rifah itu jauh lebih baik hanya sekedar mengucapkan. Bagaimana bermakrifah dengan kata amin? Alif itu Allah, mim itu Muhammad, nun itu insan. Paham? Amin. Artinya apa? Ketika kita mengatakan amin, kita bertawassul kepada Muhammad dan Muhammad kepada Allah. Mohon maaf, kira-kira selama ini kita punya isi begitu nggak waktu katakan berdoa atau kita mengaminkan? Kan tidak bermarifat kan? Kalau boleh saya bilang, mohon maaf, mohon ampun saya biar agak marah dia. Ya, hampir separuh tuduhan. Ya amin aja kita bilang. Iya kan? Apalagi kalau diwirid. Wirid-wirid itu kan. Lontong udah keluar segala macam, yang mendoa panjang ya kan. Mulai itu berubah. Jadi bermarifat pakai amin itu punya makna marifat. Alifnya Allah, mimnya Muhammad, nunnya itu insan. Jadi kalau gitu mengaminkan doa itu ya, kalau saya jelaskan lebih dalam lagi, Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Ya, dan kita adalah apa namanya mausuf, menyifati dari Allah zat, Muhammad sifat. Maka kita juga di hadapan Allah adalah sifat Dia. Kalau kita ini sifat Dia, ya maka ketika mengamin begitu sama saja dengan lafaz Allah mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tapi kalau kita ngucapin itu ya capek juga, nggak kun fayakun nggak berhasil juga. Nah jadi itu tambahan amin itu Allah, Muhammad dan dan jadi kalau berdoa itu amin. Nah dari situ dia. Ya kalau tidak itu tidak menghasilkan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya marilah kita terus bermakrifat kepada Allah. Dan jangan lagi dicari Allah ini di luar diri, karena Allah sudah nyata pada diri.
Ya, jangan lagi. Sadari sajalah diri kita ini untuk tidak diekspos. Sadarilah diri kita ini bagian dari diri Allah. Tapi dalam artian setelah kita merasa tiada. Kalau kita merasa yang seperti itu kan nggak diucapkan kan, orang itu nggak ada kau yang ada Tuhan. Nah begitu kita hentakkan aku tak ada kau yang ada itu, rasakan ini berarti udah dia gitu loh. Paham? Berarti udah dia, udah ketemu. Nah cuma jangan sekali-kali diucapkan. Ya kan, mana mungkin matahari ya tetap matahari, cahaya tetap cahaya. Ya nggak boleh matahari cahaya menjadi matahari, nggak bisa. Nah di dalam kesadaran, oh nyata kau rupanya Tuhan di diriku. Fa inni pergi. Ya. Innani anallah, sesungguhnya aku. Nah yang dalam itu tadi lah dia. Ya kan? Sesungguhnya aku katanya. Nah, sesungguhnya aku adalah Tuhan. Nah, coba kita lihat lagi ayat itu. Sesungguhnya aku yang mana itu? Tentu kalau terkait dengan kaji sifat itu, aku yang sifat itu. Makanya ditaruh di sini, dekat. Sesungguhnya aku. Nah, cuma ma'rifat kita waktu bilang sesungguhnya aku, jangan aku ini, aku sifat itu, gitu dia. Nah, atau saya garis miring, bikin garis miring, sesungguhnya aku di situ bisa diartikan roh. Sesungguhnya aku adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Ya, Pak Bud ini sembah kamulah aku. Maksudnya ketika kita beribadah, ya jangan lagi kesadaran kita di luar diri waktu sholat itu. Ya, karena dia bukan berada di sembah kamulah, pandang itulah dipandang, dia bermusyahadah di dalam ketika kita bersalat, berzikir, itu aja kita pandang. Ya, pandang, rasakan. Ya, nikmati. Nah seperti itu. Aqimus sholat li zikri, dirikan kamulah sholat untuk mengingat aku, itunya lah yang diingat. Nah seperti itu ya. Sekali lagi, sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Dirikan kamulah sholat untuk mengingat aku. Ya, akhirnya saya katakan, lihatlah apa yang dipraktekkan Nabi Allah Adam. Ya, ucapan pertama kali yang diucapkan Nabi Allah Adam. Ya, mana tahu nanti ada pula kuis-kuis, ya kan? Ada kuis, tanya orang. Apalah pertama kali yang diucapkan Nabi Allah Adam ketika sudah ditiupkan roh itu? Ya, dia mengucapkan Allahu Akbar. Kenapa dia mengatakan Allahu Akbar? Karena nyata betul dirasakannya diri Allah, ya, sifat Allah di dirinya itu. Melihat itu dia Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Jadi kita pun bang kalau sholat begitu, tengok dulu gitu. Nyata betul baru bilang Allah. Nah, maka takbir itu pun takbir yang bermakrifat. Nah, mudah-mudahan itu saja. Saya nggak tahu, kadang-kadang kalau sudah kepala tangan di kening begini, kayak Om Alvin, itu curiga apa masalah itu kan gitu. Jadi jangan juga diperpanjang kajian, ya canda itu ya. Mudah-mudahan kita lewat ini nanti kita coba diskusikan. Ya saya betul-betul berharap ya kawan-kawan yang betul belum paham ya supaya paham gitu, tahu dia, dan tolonglah dilatih-latih ya. Saya tetap mengatakan tidak akan ada sang juara tanpa lewat latihan, terkecuali jurinya yang nggak beres, ya kan?
Kadang-kadang latihan tapi tak menang juga. Kenapa? Karena panitianya, jurinya itu, peserta itu keponaannya. Padahal keponaan itu konten cara seperti Nana bikin yang ke-9. Nah, kira-kira seperti itu canda di kalimat. Sekali lagi mohon maaf ya kepada kita semua ya, jangan lari. Kaji ini bukan untuk orang, kaji ini untuk diri kita masing-masing supaya kita bagian dari orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah kita kalau kita tiada Dia yang ada. Yakinlah kalau kita sudah mengenal, mencintai, maka insya Allah ya seperti itulah yang akan kita temukan di dalam kehidupan di dunia ini dan insya Allah di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.